Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri. NPM 234110027. Today I will explain about the material pengertian ruang lingkup manajemen strategi pemasaran. Oke, pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, pemasaran menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Saat ini, konsumen memiliki banyak pilihan produk dengan kualitas dan harga yang hampir sama. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa hanya mengendalikan produk yang bagus saja, tetapi juga harus memiliki strategi pemasaran yang tepat dan terarah. Manajemen strategi pemasaran ini hadir sebagai solusi untuk membantu perusahaan dalam merancang langkah-langkah yang efektif agar produk yang ditawarkan dapat dikenal, diminati, dan akhirnya dibeli oleh konsumen gitu. Dengan adanya strategi yang baik, perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bahkan berkembang lebih cepat dibandingkan kompetitor. Terus ada pengertian manajemen strategi pemasaran. Manajemen strategi pemasaran adalah suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, manajemen strategi pemasaran dapat diartikan sebagai cara perusahaan dalam mengatur dan mengelola kegiatan pemasaran secara sistematis, melalui dari mengenal kebutuhan konsumen, menentukan target pasar, hingga mengevaluasi hasil pemasaran yang telah dilakukan. Dengan adanya manajemen strategi pemasaran, perusahaan tidak akan melaksanakan kegiatan pemasaran secara asal-asalan, melainkan berdasarkan analisis dan perencanaan yang matang. Selanjutnya, karakteristik manajemen strategi pemasaran. Manajemen strategi pemasaran memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Kedua, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan konsumen. Ketiga, melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal. Keempat, memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Kelima, fleksibel terhadap perubahan kondisi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran tidak bersifat kaku, tetapi harus bisa menyesuaikan dengan berkembangnya zaman dan perubahan perilaku konsumen. Manfaat manajemen strategi pemasaran. Penerapan manajemen strategi pemasaran memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Di antaranya yang pertama, membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih mendalam. Dengan memahami konsumen, perusahaan dapat menciptakan produk yang sesuai dengan harapan pasar. Kedua, membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Keempat, membantu perusahaan dalam mencapai target penjualan dan keuangan yang diinginkan. Kelima, membangun citra merek yang positif di mata konsumen sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen strategi pemasaran. Yang pertama, analisis lingkungan pemasaran. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang mempengaruhi kegiatan pemasaran. Lingkungan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, seperti kualitas produk, sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman dari luar, seperti tren pasar, perkembangan teknologi, serta tingkat persaingan.
Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui posisi mereka di pasar dan menentukan strategi yang paling tepat. Nah, yang kedua itu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama seperti usia, gaya hidup, atau kebutuhan gitu. Dan targeting adalah proses memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dijadikan sasaran pemasaran. Sedangkan positioning adalah cara perusahaan menempatkan produk di benak konsumen agar memiliki kesan tertentu, misalnya sebagai produk murah, terus berkualitas tinggi, atau kekinian gitu. Ketiga, hal ini sangat penting karena menentukan arah strategi pemasaran yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix atau 4P gitu. Bauran pemasaran ini terdiri dari 4 elemen utama, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk produk itu berkaitan dengan apa yang ditawarkan pada konsumen, kayak termasuk kualitas, desain, dan manfaatnya itu apa. Sedangkan harga itu berkaitan dengan nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk gitu. Terus ada tempat, yaitu berkaitan dengan bagaimana produk didistribusikan agar mudah dijangkaui oleh konsumen. Sedangkan yang terakhir, promosi, yaitu berkaitan dengan cara perusahaan dalam memperkenalkan dan menarik minat konsumen seperti melalui iklan, diskon, atau media sosial gitu. Dari 4 elemen ini saling mendukung agar strategi pemasaran dapat berjalan dengan baik. Nah, yang keempat itu ada perencanaan strategi pemasaran. Pada tahap ini, perusahaan mulai menyusun rencana pemasaran yang akan dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Terus perencanaan ini mencakup penentuan dan tujuan pemasaran, strategi yang akan digunakan itu apa, serta anggaran yang dibutuhkan itu berapa. Perencanaan yang baik akan menentukan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasaran secara terarah. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada pelaksanaan strategi pemasaran. Setelah perencanaan selesai, langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi yang telah dirancang. Pelaksanaan ini melibatkan berbagai kegiatan seperti menjalankan promosi, mendistribusikan produk, serta melakukan komunikasi dengan konsumen. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada koordinasi dan kerjasama antar bagian dalam perusahaan. Nah, yang keenam, yang terakhir, yaitu evaluasi dan pengendalian. Di tahap terakhir ini adalah melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Perusahaan akan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh. Jika terdapat perbedaan, maka perusahaan akan melakukan perbaikan atau menyesuaikan strategi agar lebih efektif ke depannya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan dengan benar-benar memberikan hasil yang optimal. Nah, contoh sederhananya nih, misalkan ada usaha minuman yang baru banget buka, dan pemilik usahanya melihat bahwa saat ini banyak anak remaja yang suka minum minuman manis dan tempat nongkrong yang nyaman. Dan dari situ ia melakukan analisis pasar. Kemudian ia menentukan target pasarnya, yaitu remaja dan mahasiswa yang aktif di media sosial. Selanjutnya ia membuat konsep tempat yang menarik dan instagramable agar sesuai dengan strategi target pasarnya. Dari segi harga, ia menentukan harga yang terjangkau agar bisa bersaing dengan kompetitor lain. Untuk promosi, ia menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta memberikan diskon di awal pembukaan. Nah, setelah berjalannya beberapa waktu, ia
mengevaluasi apakah penjualan meningkat atau tidak. Jika belum sesuai harapan, maka strategi akan diperbaiki. Misalnya dengan menambahkan menu baru atau meningkatkan promosinya gitu. Nah, kesimpulannya, manajemen strategi pemasaran merupakan proses penting yang membantu perusahaan dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan pemasaran secara efektif. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memahami kebutuhan konsumen terhadap persaingan serta mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Tanpa adanya manajemen strategi pemasaran yang baik, perusahaan akan kesulitan berkembang karena tidak memiliki arah yang jelas dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Oke, segitu saja video dari saya. Thank you for watching and the next video. Bye.